Robot perangkap hama tikus otomatis menggunakan sensor pasif infrared berbasis Arduino Uno. Robot perangkap hama tikus otomatis menggunakan sensor pasif infrared berbasis Arduino Uno. Kegiatan pertanian di Indonesia merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam menunjang perekonomian, di mana salah satu subsektor pertanian tersebut ialah pangan. Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk mempertahankan kehidupan, sebagaimana pangan termasuk sesuatu yang sangat prinsip dan mendasar. Salah satu komoditi pangan yang berperan penting yakni misalnya seperti padi, yang merupakan sumber karbohidrat utama bagi mayoritas penduduk dunia, terutama Indonesia. Saat ini yang menjadi salah satu kendala ataupun permasalahan pada suatu kegiatan pertanian yaitu adanya suatu gangguan hewan pengerat ataupun hama tikus pada lahan padi. Sebagaimana bahwa populasi dari hama tikus ini tergolong banyak sehingga dapat menyebabkan turunnya produksi tanaman padi, bahkan mampu berdampak pada kelangkaan beras di Indonesia. Tikus merupakan salah satu hama penyebab kerusakan yang menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi para pelaku usaha tani. Pada dasarnya, hama tikus dapat menyerang seluruh fase pertumbuhan tanaman padi, bahkan pada fase penyimpanan. Dari berbagai sumber pengamatan terlihat bahwa hama tikus dapat merusak hingga 80% tanaman padi pada saat detek dalam satu malam. Hama tikus dapat menyerang mulai akar, batang, daun, hingga bulir tanaman padi, sehingga tanaman padi tidak dapat berkembang. Dengan perkembangbiakan hama tikus yang cepat serta daya rusak pada tanaman yang cukup tinggi, inilah yang menyebabkan hama tikus selalu menjadi ancaman pada setiap pertanaman. Dalam menyikapi permasalahan tersebut, penulis mencoba membuat suatu usaha pengendalian hama tikus dengan merancang robot perangkap hama tikus otomatis. Robot perangkap hama tikus otomatis merupakan suatu jenis perangkap hewan khusus yang berfungsi untuk mendeteksi serta merangkap tikus secara otomatis, sehingga dapat mengendalikan serta mengurangi populasi tikus pada suatu lahan pertanian tanpa harus begitu banyak membuang waktu para penggunanya. Dengan begitu, nantinya dengan perangkap ini diharapkan tidak membuat kerugian seperti tidak tersapainya target petani dari suatu hasil produksi pertanian. Sebagaimana bahwa robot merupakan alat mekanik yang dapat melakukan tugas fisik baik menggunakan pengawasan dan kontrol manusia, ataupun menggunakan program yang telah didefinisikan terlebih dahulu seperti kecerdasan buatan. Selain itu, robot juga biasanya digunakan untuk tugas yang berat, berbahaya, pekerjaan yang berulang, dan juga kotor. Metodologi percobaan software. Pertama ada Proteus. Proteus adalah software yang digunakan untuk membantu para desainer dalam merancang dan mensimulasikan suatu rangkaian elektronik. Yang kedua ada Arduino IDE. Software yang digunakan untuk membuat skets pemrograman atau dengan kata lain sebagai media untuk pemrograman pada board yang ingin diprogram. Tiga ada SolidWorks. Software komprehensif yang dapat digunakan untuk merancang, memvisualisasikan, dan membuat objek. Dalam membuat perangkap hama tikus otomatis ini memerlukan beberapa komponen diantaranya yaitu yang pertama sensor PIR. Sensor PIR atau pasif infrared adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah. Sensor PIR ini bersifat pasif, artinya sensor ini tidak memancarkan sinar inframerah tetapi hanya menerima radiasi sinar inframerah dari luar. Dengan kata lain, sensor ini berfungsi untuk mendeteksi pergerakan objek. Adapun objek yang bisa dideteksi oleh sensor ini biasanya adalah tubuh manusia. Namun pada rangkaian ini, objek yang bisa dideteksi oleh sensor ini adalah pada tubuh tikus. Pada dasarnya, sensor PIR hanya akan mengeluarkan logika 0 dan 1. Logika 0 saat sensor tidak mendeteksi adanya perubahan pancaran inframerah dan logika 1 saat sensor mendeteksi inframerah. Kemudian sensor ini hanya mampu menangkap panjang gelombang sebesar 8-14 mikrometer. Dan untuk jarak maksimal yang mampu dideteksi oleh sensor ini adalah 5 meter. 2. Arduino Uno. Arduino Uno adalah board microcontroller berbasis Atmega 328. Memiliki 14 pin input dari output digital di mana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack power, ECSP header, dan tombol reset. Dengan Arduino Uno, kita dapat membuat program untuk mengendalikan berbagai komponen elektronika. 3. LED. LED, Light Emitting Diode, merupakan semikonduktor yang dapat mengubah energi listrik menjadi cahaya. Merupakan perangkat keras dan padat sehingga lebih unggul dalam ketahanan. Cara kerja LED hanya akan memancarkan cahaya apabila dialiri tegangan maju atau bias forward dari anoda menuju ke katoda.
LCD, Liquid Crystal Display, adalah suatu jenis media tampilan yang menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. LCD dapat menampilkan suatu gambar atau karakter yang dikarenakan terdapat banyak sekali titik cahaya atau piksel yang terdiri dari satu buah kristal cair sebagai titik cahaya. Walau disebut sebagai titik cahaya, kristal cair ini tidak memancarkan cahaya sendiri. LCD 16x2 dapat menampilkan sebanyak 32 karakter yang terdiri dari 2 baris dan tiap baris dapat menampilkan 16 karakter. Komponen selanjutnya ada motor DC. Motor DC adalah peralatan elektromekanik dasar yang berfungsi untuk mengubah tenaga listrik menjadi tenaga mekanik. Motor DC merupakan jenis motor yang menggunakan tegangan searah sebagai sumber tenaganya. Dengan memberikan beda tegangan pada kedua terminal tersebut, motor akan berputar pada satu arah, dan bila polaritas dari tegangan tersebut dibalik, maka arah putaran motor akan terbalik pula. Kemudian ada driver IC L293D. IC L293D ini adalah sirkuit terpadu ataupun IC Dual Edge Bridge Driver untuk rangkaian motor DC. Driver motor ini bertindak sebagai penguat arus dengan mengambil sinyal kontrol arus rendah dan memberikan output ke sinyal kontrol arus yang lebih tinggi. Sinyal arus yang lebih tinggi inilah yang digunakan untuk menggerakkan motor. Lalu ada buzzer. Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada umumnya, buzzer ini sering digunakan sebagai indikator ataupun alarm karena penggunaannya yang cukup mudah, yaitu dengan memberikan tegangan input, maka buzzer elektronika akan menghasilkan getaran suara yang berupa gelombang bunyi yang dapat didengar oleh manusia. Kemudian ada logic toggle. Logic toggle merupakan suatu alat penyambung ataupun pemutus alur. Logic toggle berfungsi untuk memutuskan alur energi yang menyambung ke IC atau untuk menghubungkannya. Untuk prosedur percobaan mengenai perancangan rangkaian dapat dilakukan dengan langkah-langkah seperti berikut. Perancangan blok diagram. Dapat dilihat bahwa perancangan blok diagram ini meliputi blok input, proses, dan juga output. Untuk blok input di sini menggunakan sensor pasif infrared ataupun PIR, di mana sensor PIR bekerja sesuai dengan fungsinya, yaitu mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah yang mengandung energi panas. Kemudian blok proses. Blok proses merupakan suatu kondisi di mana masukan ataupun inputan yang diterima selanjutnya akan diteruskan untuk diproses agar menghasilkan keluaran. Blok proses di sini menggunakan sistem Atmega 328 yang merupakan suatu microcontroller yang dapat mengontrol setiap masukan port untuk diolah menjadi suatu output yang diinginkan. Terakhir, blok output. Blok output ini terdiri dari driver motor yang akan menggerakkan motor DC. Selain dari pergerakan motor, pada blok output ini data yang telah diproses dari microcontroller juga dikeluarkan berupa tampilan pada LCD, bunyi pada buzzer, serta hidupnya lampu LED sesuai dengan kondisi keberadaan hama tikus pada perangkap. Perancangan rangkaian. Yang pertama, saya harus menekan schematic capture terlebih dahulu, kemudian mencari beberapa komponen. Yang pertama, Arduino Uno. Komponen selanjutnya L293D yang merupakan driver dari motor. Selanjutnya pasti kita membutuhkan motor. Lalu juga dibutuhkan sensor PIR. Ada LM016L juga yang kerap disebut dengan LCD. Kemudian LED, yang pertama itu LED red. Untuk LED yang kedua LED yang green. Selanjutnya buzzer yang aktif, dan untuk komponen yang terakhir saya membutuhkan logic toggle yang aktif seperti ini. Tahap untuk merangkai rangkaian. Yang pertama, saya meletakkan Arduino Uno LM016L yang tadi merupakan LCD. Kemudian saya meletakkan PIR sensor ataupun passive infrared. Kemudian mengambil motor dan juga meletakkannya pada posisi seperti ini. Kemudian ditambahkan dengan driver motor yang disebut dengan IC L293D. Setelah itu saya juga meletakkan beberapa LED. Pertama LED red. Dan kemudian saya rotate dulu, dilanjutkan dengan peletakan LED green, kemudian saya rotate kembali seperti LED red. Lalu dilanjutkan dengan mengambil logic toggle, kemudian diubah ke X mirror, dan terakhir mengambil buzzer dan meletakkannya dekat dengan logic toggle. Di sini saya langsung ingin menghubungkan beberapa pin. Pertama dihubungkan pin 8 Arduino dengan D7 LED, kemudian pin 9 Arduino dengan D6, pin 10 dengan D5 LCD, pin 11 Arduino dengan D4, pin 12 Arduino dengan pin E pada LCD, pin 13 Arduino dengan pin RS LCD. Kemudian dilanjutkan lagi pin VSS LCD dengan pin RW LCD, yang kemudian ditambahkan dengan ground pada posisi seperti ini, dan ditambahkan juga power pada pin VDD.
Selanjutnya antara Arduino dengan lampu LED. Di sini pin LED red akan disambungkan dengan pin 5 pada Arduino Uno. Pin 4 Arduino disambungkan dengan LED green, disambungkan lagi antara kedua LED ditambahkan dengan ground. Lalu disambungkan antara Arduino dengan IC. Di sini pin 3 Arduino disambungkan dengan input 1 driver tadi, kemudian pin 2 disambungkan dengan input 2 pada driver. Kemudian output 1 dan output 2 dari driver L293D ini dihubungkan dengan motor. Pada driver ini juga ditambahkan dengan power, tepatnya pada pin VSS dan VS. Lalu pin enable 1 pada driver juga dihubungkan dengan power pada VSS. Terakhir pada driver L293D ini dihubungkan dengan ground pada posisi seperti berikut. Lalu dilanjutkan untuk menghubungkan sensor peer dengan logic toggle, kemudian dihubungkan lagi dengan buzzer. Tidak lupa di sini juga menggunakan ground. Lalu, output sensor peer ini akan dihubungkan dengan pin analog input A0 Arduino. Yang dilanjutkan lagi di sini ditambahkan power pada VCC dan juga ditambahkan ground pada posisi seperti berikut. Setelah rangkaiannya sudah selesai, di sini saya juga ingin mengganti tegangan pada buzzer dengan cara edit properties, lalu mengubah tegangannya dari 12 volt menjadi 5 volt. Perancangan bahasa pemrograman Arduino IDE. Di sini saya harus menuliskan dulu beberapa bahasa pemrograman agar nanti dapat dijalankan pada rangkaian Proteus yang sudah dibuat. Lalu di sini saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama ada include. Tujuannya di sini tuh supaya kita bisa memasukkan library ke dalam sketch. Jadi nanti fungsi pemrograman Arduino akan dapat mengontrol LCD. Selanjutnya ada liquid crystal LCD, berfungsi untuk inisialisasi library untuk dapat menentukan pin Arduino mana yang akan dipakai. Di sini LCD terhubung dengan pin 13, 12, 11, 10, 9, 8 pada Arduino. Kemudian dilanjutkan dengan define. Define di sini berguna dalam memberi nama untuk nilai konstan sebelum program dapat dikompilasi. Di sini sensor peer akan terhubung dengan analog input A0 pada Arduino. Lalu input 1 driver motor terhubung pada pin 3 Arduino dan input 2 pada driver motor terhubung pada pin 2 Arduino. Setelah itu lanjut pada fungsi void setup. Void setup ini berfungsi sebagai pengenalan ataupun untuk mendefinisikan mode pin agar nantinya dapat memulai komunikasi serial. Yang pertama di sini ada LCD begin yang berguna untuk menentukan jumlah kolom dan baris yang akan dipakai pada LCD. Kemudian dilanjutkan dengan pin mode. Pin mode di sini itu merupakan suatu pernyataan ataupun statement yang berisi penginisialisasian yang akan dipakai nantinya. Di sini digunakan pin mode 2 sebagai output, sebagaimana pin 2 itu merupakan sambungan dari pin input kedua dari driver, dan ada pin mode 3 sebagai output, di mana 3 itu merupakan pin dari input pertama dari driver. Kemudian ada pin mode 4 sebagai output, di mana 4 itu merupakan LED green. Lalu ada pin mode 5 sebagai output, di mana 5 itu merupakan LED red. Lalu pin mode peer sensor sebagai input. Kemudian masuk ke LCD set kursor. Di sini gunanya untuk menempatkan kursor pada kolom dan juga baris. Kemudian ada LCD print, nanti muncul perangkap tikus, kemudian otomatis, delay sebentar, dan kemudian mendeteksi tikus. Dan terakhir ada jeda atau delay sebesar 500 milisecond. Setelah dari void setup, yaitu void loop, fungsi ini itu bertujuan untuk mengeksekusi dan juga menjalankan program yang telah dibuat. Kemudian fungsi loop ini akan dijalankan berulang kali oleh Arduino Uno nantinya secara berkala. Kemudian di sini terdapat if digital read peer sensor, maksudnya yaitu ketika sensor peer mendeteksi ataupun sedang hide, maka yang akan terjadi di sini LCD menampilkan terdeteksi dan juga jebakan tertutup. Kemudian dilanjutkan lagi dengan beberapa digital write. Digital write ini merupakan perintah untuk memberikan nilai 1 ataupun 0 atau biasanya sering disebut high atau low kepada pin Arduino. Sebagaimana tadi pin-pin sudah kita konfigurasi sebagai output dengan pin mode. Di sini pin 4 yang merupakan LED green akan mati atau low, pin 5 yang merupakan LED red akan hidup, lalu pin 3 dan 2 yang merupakan driver motor akan hidup dalam membantu motor untuk bergerak dalam menutup pintu perangkap. Kemudian dilanjutkan lagi dengan delay dan beberapa digital write. Namun di sini digital write pin 3 dan 2 sama-sama bernilai low karena posisinya motor sudah berhenti bergerak. Kemudian ada jeda atau delay sebesar 1000 milisecond dan dilanjutkan dengan LCD clear lagi. Setelah itu masuk lagi kepada LCD set kursor. Kemudian di sini LCD menampilkan jebakan terkunci, tikus tertangkap. Yang dimana di sini terlihat ada digital write pin 3 dan juga 2 sama-sama bernilai low. Dikarenakan motor sudah berhenti bergerak akibat dari jebakan yang sudah terkunci. Lalu dilanjutkan seperti tadi, yaitu ada delay dan juga LCD clear.
Setelah itu dilanjutkan dengan else. Di else ini yaitu dimulai dengan LCD set cursor lagi. Kemudian di sini saat sensor peer tidak mendeteksi atau sensor peer sedang low, maka LCD akan menampilkan tidak terdeteksi dan tikus tidak ada, sehingga nanti digital write-nya pun juga berbeda. Di sini yang bernilai high atau yang hidup hanya pin 4, di mana 4 itu merupakan LED green. Setelah bahasa pemrograman sudah selesai, bisa langsung saja disimpan. Namun karena saya sudah menyimpannya terlebih dahulu, jadi saya tinggal melakukan verify dengan menekan tombol seperti checklist dan menunggu loading hingga selesai. Karena sudah selesai di verify, saya langsung mencari suatu nama file yang berjenis file hex. Kemudian bisa langsung di copy dan juga dipastekan pada Arduino di Proteus, tepatnya pada program file, kemudian diklik OK. Tidak lupa di sini sensor peer juga harus mendapatkan file yang sesuai, yaitu file berjenis hex. Saya ambil dulu dari program data, Lab Center Electronics, kemudian Proteus 8, library, dan terlihat di sini peer sensor tab.hex. Simulasi dari rangkaian. Saya coba run. Terlihat di sini LCD menampilkan perangkap tikus otomatis sedang mendeteksi tikus, lalu tikus tidak terdeteksi, tikus tidak ada, kemudian LED green menyala. Hal tersebut dapat terjadi apabila sensor peer ini tidak dapat mendeteksi adanya gerakan dari tubuh tikus, ataupun sensor peer di sini tidak dapat menangkap pancaran inframerah yang dipancarkan oleh tubuh tikus. Dengan begitu, sensor hanya akan berlogika 0 ataupun low, sehingga sinyal yang akan dikirimkan oleh sensor peer kepada microcontroller akan memiliki output yang berbeda dengan logika 1, di mana sesuai dengan program yang telah dibuat, pada logika 0 ini hanya akan dihasilkan output berupa tampilan LCD yang sesuai dengan keadaannya dan juga LED green yang menyala. Namun di sini motor tidak akan bergerak sehingga pintu perangkap tetap terbuka dan buzzer tidak akan mengeluarkan suara. Kemudian di sini saya mencoba untuk mengubah logikanya menjadi 1. Terlihat di sini LCD menampilkan terdeteksi jebakan tertutup, kemudian LED red menyala, motor bergerak untuk menutup pintu perangkap, dan buzzer mengeluarkan suara. Kemudian setelah beberapa saat di sini LCD menampilkan jebakan terkunci, tikus tertangkap, kemudian motor berhenti bergerak karena pintu sudah tertutup. Hal tersebut dapat terjadi apabila sensor peer ini dapat mendeteksi adanya gerakan dari tubuh tikus, ataupun dengan kata lain, sensor ini dapat menangkap pancaran inframerah yang dipancarkan oleh tubuh tikus yang memiliki suhu berbeda dengan lingkungannya. Sehingga di sini sensor akan berlogika 1 ataupun logika high. Dan di sini sensor akan mengirimkan sinyal kepada microcontroller untuk segera diproses dan juga diperoleh output ataupun keluaran seperti yang telah disimulasikan tadi. Proses perancangan bangun robot perangkap hama tikus otomatis. Berikut ini merupakan rancang bangun ataupun desain struktural dari perangkap hama tikus otomatis menggunakan sensor peer berbasis Arduino Uno, yang dimana juga terdapat berbagai bagian ataupun komponen-komponen yang terletak pada perangkap ini seperti yang terlihat pada gambar. Perangkap hama tikus otomatis dalam keadaan pintu terbuka. Berikut ini merupakan tampilan rancang bangun saat pintu perangkap terbuka. Dan berikut ini gambar saat pintu perangkap terbuka secara 2 dimensi. Perangkap hama tikus otomatis dalam keadaan pintu tertutup. Berikut ini merupakan tampilan dari hasil rancang bangun saat pintu perangkap ini sedang tertutup. Berikut ini merupakan gambar secara 2 dimensi saat pintu perangkap sedang tertutup. Dari percobaan yang telah dilakukan, telah diperoleh kesimpulan seperti berikut. Pertama, perangkap hama tikus otomatis ini bekerja dengan menggunakan suatu microcontroller yang berbasis Arduino Uno yang berfungsi untuk mengendalikan berbagai komponen elektronika dan juga menggunakan sensor pasif infrared yang digunakan untuk mendeteksi gerakan dan radiasi panas tubuh tikus. Yang kedua, prinsip kerja perangkap ini yaitu perangkap hama tikus otomatis akan bekerja bila sensor pasif infrared ataupun peer telah mendeteksi adanya pergerakan dari tubuh tikus atau mendeteksi adanya radiasi panas tubuh tikus, sehingga sensor akan mengirimkan sinyal atau data ke microcontroller Arduino Uno dan diproses dengan perintah yang telah dimasukkan, yang kemudian microcontroller akan mengendalikan motor DC melalui driver L293D untuk menutup pintu perangkap dengan bantuan suatu ganjalan yang melekat pada motor. Di sini, saat motor bergerak, otomatis ganjalan ikut bergerak dalam membuat pintu perangkap terlepas dari ganjalan dan langsung bergerak menutup pintu perangkap, sehingga membuat tikus langsung terperangkap dan akan membuat indikator lainnya seperti LED red menyala, buzzer mengeluarkan suara, dan LCD memberikan tampilan tikus terdeteksi dan jebakan tertutup. Sebaliknya, apabila sensor peer ini tidak mendeteksi adanya gerakan
tubuh tikus atau tidak mendeteksi adanya radiasi panas tubuh tikus, maka motor sama sekali tidak bergerak dan membuat ganjalan yang melekat pada motor akan tetap diam, sebagaimana bahwa pintu perangkap tetap terbuka akibat masih terganjal oleh suatu ganjalan tadi. Kemudian LED green akan menyala, LCD akan memberikan tampilan tikus tidak terdeteksi, tikus tidak ada, namun buzzer di sini tidak akan mengeluarkan suara. Yang ketiga, dengan adanya perangkap hama tikus otomatis ini diharapkan dapat efektif sebagai upaya mengurangi dan mengendalikan populasi hama tikus pada lahan pertanian seperti pada lahan padi hingga pada bangunan pertanian lainnya. Sebagaimana dengan penggunaannya yang memang sudah bersifat otomatis dapat mendeteksi dengan menunjukkan indikator keberadaan hama tikus hingga memerangkap hama tikus sesuai dengan prinsip kerja dari perangkap ini. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok 10. Jika ada salah kata ataupun penyampaian yang kurang baik, kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.